Halo, perkenalkan nama saya Padu Manulang dengan NIM 23030 dari Prodi Agroteknologi Peminatan Ilmu Tanah 2023. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Ibrahim Fatoni selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Usaha Agribisnis. Jadi pada gambar ini ditampilkan flowchart proses produksi saus tomat yang berasal dari komoditas pertanian yaitu tomat. Proses ini menunjukkan bagaimana tomat yang dihasilkan dari kegiatan pertanian dapat diolah menjadi produk bernilai tambah, yaitu saus tomat. Dalam sistem usaha agribisnis, proses ini melibatkan beberapa subsistem, yaitu subsistem produksi, subsistem pengolahan atau agroindustri, dan subsistem pemasaran. Oke, yang pertama itu di sini ada budidaya tanaman tomat. Langkah pertama adalah budidaya tanaman tomat. Pada tahap ini, petani melakukan kegiatan penanaman tomat di lahan pertanian. Proses budidaya meliputi pengolahan lahan, penanaman bibit tomat, penyiraman, pupuk hutan, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman. Tujuan dari tahap ini adalah menghasilkan buah tomat yang berkualitas baik sebagai bahan baku utama. Dalam sistem agribisnis, kegiatan ini termasuk dalam subsistem produksi pertanian. Lalu di sini ada yang kedua, ada pemanenan tomat atau panen tomat. Setelah tanaman tomat tumbuh dan buahnya matang, dilakukan proses panen. Panen dilakukan pada tingkat kematangan tomat yang sudah optimal agar kualitas rasa, warna, dan kandungan gizinya tetap baik untuk diolah menjadi saus tomat. Proses panen ini juga masih termasuk dalam subsistem produksi karena merupakan hasil atau output dari kegiatan budidaya yang dilakukan oleh petani. Yang ketiga ada sortasi atau sortir dan pencucian. Setelah dipanen, tomat tidak langsung diolah, tetapi terlebih dahulu melalui proses sortasi dan pencucian. Sortir dilakukan untuk memisahkan tomat yang berkualitas baik dengan tomat yang rusak atau busuk. Setelah itu, tomat dicuci untuk menghilangkan kotoran, debu, atau sisa pestisida yang mungkin saja masih menempel pada permukaan. Tahap ini merupakan tahap awal dari subsistem pengolahan atau agroindustri. Selanjutnya ada penghalusan tomat. Tomat yang sudah bersih kemudian dihancurkan atau dihaluskan menggunakan alat seperti blender atau mesin penggiling. Proses ini bertujuan untuk mengubah tomat menjadi bubuk tomat agar lebih mudah diolah pada tahap selanjutnya. Tahap penghalusan ini juga termasuk dalam subsistem pengolahan karena sudah mulai mengubah bahan mentah menjadi bentuk olah. Selanjutnya ada proses pemasakan saus. Setelah menjadi bubur tomat, bahan tersebut kemudian dimasak. Kemudian pada proses pemasakan ini ditambahkan beberapa bahan lain seperti gula, garam, cuka, dan bumbu tambahan untuk menghasilkan rasa khas saus tomat. Pemasakan juga berfungsi untuk meningkatkan daya tahan produk serta menghasilkan tekstur saus yang lebih baik. Tapi ini merupakan bagian dari penting dari subsistem pengolahan dalam agroindustri. Selanjutnya ada penyaringan dan pengentalan. Setelah dimasak, saus tomat kemudian disaring untuk memisahkan bagian yang tidak diinginkan seperti biji atau sisa kulit tomat. Setelah itu dilakukan proses pengentalan dengan cara memasak kembali hingga tekstur saus menjadi lebih kental dan halus. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk agar sesuai dengan standar saus tomat yang baik. Tahap ini juga masih termasuk dalam subsistem pengolahan. Lalu saus tomat yang telah selesai diproduksi kemudian dimasukkan ke dalam kemasan di botol kaca, botol plastik atau saset. Proses pengemasan dilakukan dengan higienis untuk menjaga kualitas kebersihan dan keamanan produk. Selain itu, kemasannya kemasan juga berfungsi untuk memudahkan penyimpanan distribusi dan pemasaran produk. Tahap itu merupakan bagian dari akhir dari subsistem pengolahan sekaligus tahap persiapan menuju pemasaran. Lalu ada distribusi atau penjualan. Setelah produk dikemas, saus tomat kemudian didistribusikan ke berbagai tempat penjualan seperti pasar, toko, minimarket, atau supermarket. Melalui proses distribusi ini, produk dapat sampai kepada konsumen yang membutuhkan. Konsumen kemudian membeli dan menggunakan saus tomat sebagai pelengkap berbagai makanan.
Tapi ini termasuk dalam subsistem pemasaran dalam sistem agribisnis. Jadi kesimpulannya dari flowchart ini dapat disimpulkan bahwa produk pertanian seperti tomat tidak hanya dijual dalam bentuk segar atau buah saja, tapi juga dapat diolah menjadi produk nilai tambah seperti saus tomat. Proses ini melibatkan beberapa subsistem dalam sistem usaha agribisnis, yaitu subsistem produksi, subsistem pengolahan atau agroindustri, dan subsistem pemasaran yang saling berkaitan hingga produk akhir sampai kepada konsumen. Sekian penjelasan mengenai flowchart saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.